Siapa yang siap memuji Tuhan malam hari ini? Yeay. Sebab di Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang menapas memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang siap antusias, mari kita nyanyikan lagi nih. Here we go. Come on yang antusias, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Yang besar hanyalah namamu Tuhan. Katakan gunung batu, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib, ajaib, hebat, Raja perkasa. Bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan, Dialah Raja. Mari yang di rumah kita lebih antusias lagi, kita katakan, satu nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami Tuhan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan semua, Dialah Raja. Mari yang antusias kita sama-sama angkat tangan kita. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus. Tangan kami Tuhan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami Tuhan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja, katakan, Yesus kau Raja. Berikan antusias buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ingin Tuhan selalu bersamamu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau selalu Tuhan tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami rindukan, tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Come on anak muda, kita nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari teman-teman dengan kerinduan hati kita nyanyikan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dekat-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Oh, haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari
kasih Tuhan. Cukup satu hari Tuhan di pelataran-Mu Tuhan, daripada di tempat lain Tuhan. Bahwa kami setiap hari Tuhan selalu bersama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati rasanya indah menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sementara kami mau menyaksikan Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih dengar-dengaran lagi Tuhan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap kita yang antusias, setiap kita yang percaya, kita pun yang ada di rumah Tuhan. Kita sama-sama kita katakan, amin. Dan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena kita masih muda. Dan jadilah teladan di tengah kegelapan, membawa terang yang bercahaya, Extreme Impact. Halo, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya. Salam Extreme Impact. Sekali lagi ya, salam Extreme Impact. Saya percaya teman-teman semuanya yang luar biasa sedang menonton atau melihat video YouTube ini dengan hati yang sudah terbuka dan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan, yang siap boleh bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami mau belajar sebagian akan firman-Mu, pikirannya Tuhan, biar hati kami ya hati yang terbuka, jadi seperti tanah yang subur Tuhan Yesus buat benih firman-Mu Tuhan Yesus. Biar benih yang ditanam di tanah yang subur ini boleh berbuah berlipat-lipat kali ganda. Yang berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu. Pengetahuan saya terbatas Tuhan, tapi biar saya bergantung pada Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya walaupun secara online, tapi saya percaya kita tetap terhubung dalam Tuhan. Amin. Oke, setelah beberapa waktu yang lalu kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda dengan tema Extreme Impact. Nah, hari ini saya masih mau menyampaikan firman Tuhan tentang kelanjutannya nih. Hari ini kita akan belajar untuk, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mari bergerak teman-teman. Coba bilang kiri kanan depan belakang, sama papa boleh, sama saudaranya boleh. Katakan mari bergerak. Sekali lagi ya, mari bergerak. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius yang ke-25. Teman-teman yang ada Alkitabnya atau sedang memegang Alkitabnya, boleh dibuka di Matius 25. Nah teman-teman, Matius 25 bercerita tentang Tuhan Yesus menyampaikan beberapa perumpamaan kepada murid-muridnya perihal atau mengenai akhir zaman. Dan saya rasa yang ini masih relevan hari-hari ini juga kita tahu kita sedang berada di akhir zaman. Sadar atau tidak, suka ataupun tidak, saat ini kita sedang menjejakkan kaki kita di akhir zaman. Maka yang pertama teman-teman, kita akan kupas satu persatu ya. Dalam Matius 25 ini kita akan belajar ada 3 tahapan untuk kita bisa mari bergerak. Tahapan yang pertama adalah mari bersiap. Sekali sama-sama katakan dengan saya, mari bersiap. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi ada 10 gadis yang bersiap untuk menyongsong mempelai lelaki datang. Jadi di Israel ada tradisi bahwa ketika mempelai lelaki datang akan ada gadis-gadis yang menjemputnya atau menyongsongnya, akan menyambutnya. Nah, gadis-gadis ini membawa pelita. Nah, jadi teman-teman, ke-10 gadis ini membawa pelita dan mereka menunggu mempelai lelaki untuk datang.
Nah, namun sampai larut malam mempelai lelaki ini ternyata belum datang. Sampai akhirnya mereka semua tertidur. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar pemberitahuan, mempelai lelaki sudah datang. Nah, mereka akhirnya terbangun dan mereka menyiapkan lagi dirinya buat menyambut mempelai lelaki tersebut. Nah, teman-teman, disinilah terlihat ada perbedaan. Dari 10 gadis ini, 5 orang membawa cadangan minyak, teman-teman. Sedangkan 5-nya lagi nggak membawa cadangan minyak. Jadi pelita itu, teman-teman, bisa padam ketika minyaknya sudah habis. Nah, karena itu dia harus diisi ulang, harus di-recharge lagi. Nah, gadis-gadis yang membawa cadangan minyak, mereka langsung menyiapkannya sehingga pelita tetap menyala. Dan gadis-gadis yang tidak membawa cadangan minyak, mereka kebingungan. Aduh, gimana ini? Pelita saya udah mau padam. Mereka mencoba meminta kepada gadis-gadis yang lain, tetapi mereka bilang, saya nggak bisa, ini cukup hanya untuk saya. Nah, kamu coba pergi ke sana, kamu cari orang yang menjual minyak. Akhirnya kelima yang nggak membawa cadangan minyak ini pergi mencari minyak. Nah, ketika mereka pergi, mempelai lelaki datang. Dan akhirnya yang menyongsong, yang menyambut cuma 5, teman-teman. Cuma yang membawa cadangan minyak. Nah, teman-teman, pelita ini ibarat iman kita, teman-teman. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki iman percaya. Kita memiliki iman yang berkobar-kobar, iman yang kuat, kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan kita. Nah, namun seiring waktu, teman-teman sadar atau enggak, suka atau enggak, dalam kehidupan ini ada kalanya kita menjadi lemah, ada kalanya kita menjadi letih, ada kalanya kita menjadi lesu. Ada kalanya pelita itu hampir padam. Nah, teman-teman, disinilah pentingnya kita membawa cadangan minyak. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana yang membawa cadangan minyak. Sehingga ketika kita membutuhkannya, pelita kita tetap menyala, teman-teman. Ketika mempelai lelaki datang, ketika Tuhan Yesus datang, kita tetap berkobar-kobar, kita tetap menyala-nyala, pelita kita tetap hidup, kita tetap siap sedia menyambut mempelai lelaki tersebut. Teman-teman, mungkin teman-teman bingung bagaimana caranya? Minyak apa yang harus kita bawa? Bagaimana caranya untuk menjaga pelita itu tetap menyala? Caranya mudah, teman-teman. Pelita itu adalah iman kita terhadap Tuhan. Iman timbul akan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi teman-teman, kuncinya adalah firman Tuhan. Dengan kata lain, teman-teman perlu untuk selalu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama lewat berdoa, yang kedua lewat mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, untuk contoh simpelnya atau untuk langkah simpelnya, saya punya 5 tips buat teman-teman supaya pelita teman-teman tetap menyala. Yang pertama, mendoakan. Sebelum teman-teman membaca firman Tuhan, teman-teman perlu untuk mendoakannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah membacanya. Teman-teman, bacalah firman Tuhan, nikmatilah setiap kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan terhadap kita. Jangan seperti kita membaca Quran cuma kejar setoran. Tapi teman-teman, nikmatilah dan resapilah setiap kata-kata yang muncul dalam kalimat firman Tuhan yang kau baca. Kemudian yang ketiga, engkau perlu merenungkannya. Renungkanlah firman Tuhan itu. Dalam Mazmur berkata, renungkanlah firman dan Tuhan siang dan malam, sehingga kamu menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang keempat, teman-teman perlu membagikan firman Tuhan yang sudah teman-teman dapat kepada orang lain. Kita diberkati untuk kita menjadi berkat. Yang kelima, teman-teman melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca atau sudah kita ketahui. Jadi teman-teman, ada 5 tahapan, kita sebut 5M. Yang pertama, mendoakan. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, merenungkan. Keempat, membagikan. Dan yang kelima, kita melakukannya. Nah, teman-teman, dengan melakukan 5M ini dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, lewat doa, lewat persekutuan, kita akan menjaga agar pelita kita ini tetap menyala.
Sehingga kita tidak harus mencari minyak, karena kita membawa cadangan minyak ketika mempelai lelaki itu datang, ketika Tuhan Yesus datang nanti. Nah, yang kedua teman-teman, setelah kita yang pertama kita bersiap, yang kedua kita katakan sama-sama, mari bertumbuh. Sama-sama sekali lagi dengan saya. Yang kedua adalah mari bertumbuh. Oke, kita kan lihat dalam perumpamaan yang kedua di Matius 25 ini ada perumpamaan tentang talenta, teman-teman. Saya yakin teman-teman udah gak asing lagi dengan perumpamaan ini. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ada seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada 3 hambanya. Jadi tuan ini akan pergi dan dia mempercayakan talenta kepada 3 hambanya. Ada yang memperoleh 5 talenta, ada yang memperoleh 2 talenta, dan ada yang memperoleh 1 talenta. Semuanya menurut kesanggupannya masing-masing. Nah, setelah tuan ini pergi, ketiga hamba ini memiliki respon yang berbeda. Orang yang memiliki 5 talenta kemudian mengusahakannya dan mendapat laba 5 talenta. Orang yang mendapat 2 talenta juga melakukan hal yang sama, lalu mendapatkan laba 2 talenta. Nah, yang menarik, orang yang mendapatkan 1 talenta tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Dia mengubur talenta itu, dan ketika tuannya datang kembali, dia menyampaikan kepada tuannya, Tuan, ini adalah talenta yang sudah Tuhan percayakan, aku kembalikan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, sekilas nggak ada yang salah dalam apa yang dilakukan oleh orang tadi. Namun, teman-teman, Tuhan menghendaki apa yang sudah dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan semaksimal mungkin, untuk kita kembangkan, agar kita apa? Agar kita berdampak, teman-teman. Agar kita memberikan impact kepada orang lain, agar kita memberikan impact kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, mungkin di sekolah, di kampus, teman-teman. Kita harus mengembangkan, teman-teman, talenta yang sudah kita miliki, yang sudah Tuhan percayakan, agar kita dapat menjangkau teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, orang yang mendapat 5 talenta tadi, dia bertumbuh, dia mengembangkan talentanya sehingga dia mendapatkan laba 5 talenta, sehingga akhirnya dia memiliki 10 talenta. Orang yang mendapatkan 2 talenta melakukan hal yang sama, dia mengembangkan talentanya, dia bertumbuh, teman-teman, sehingga dia mendapatkan laba 2 talenta juga. Dan teman-teman, ada orang yang terakhir yang cuma dikasih 1 talenta sama Tuhan, lalu tidak melakukan apa-apa. Nah, teman-teman, kita harus belajar dari hal ini. Apapun juga yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga menerima karunia-karunia, baik itu karunia jasmani ataupun karunia rohani, teman-teman. Nah, apa yang sudah dipercayakan kepada kita harus kita kembangkan. Tuhan mau kita menggunakannya sebaik mungkin. Tuhan mau kita mengupgrade-nya. Tuhan mau kita memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan miliki. Sama seperti ketika kita memainkan suatu game, karakter game ini harus kita tingkatkan levelnya, harus kita beli item-itemnya agar apa? Agar dia mencapai potensi maksimalnya. Nah, Tuhan juga mau kita melakukan hal yang sama, teman-teman, terhadap talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita maksimal. Tuhan mau kita nggak cuma seperti ini aja. Teman-teman dipercayakan dengan bakat musik, kembangkanlah dan pergunakanlah itu untuk menjadi dampak bagi keluargamu, bagi sekelilingmu. Teman-teman yang diberi talenta menulis, teman-teman yang diberi talenta untuk memberi, dan macam-macam talenta yang lain lagi, Tuhan mau supaya kita mengembangkannya agar kita mencapai potensi yang maksimal dalam hidup kita. Nah, teman-teman, jangan cuma berdiam diri, jangan cuma hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa, karena Tuhan gak menghendaki itu. Setiap kita pasti diberikan talenta oleh Tuhan, walaupun cuma 1. Tuhan memberikan talenta menurut kesanggupan kita masing-masing, karena Dia mengetahui apa yang kita bisa dan apa yang gak kita bisa. Tuhan gak akan melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Nah, teman-teman, buat kita semuanya yang memiliki talenta dan belum melakukan apa-apa terhadap talenta tersebut, mari teman-teman, saya mengajak kita semuanya, mari gunakan talenta yang sudah Tuhan berikan, kembangkanlah, bertumbuhlah di dalam iman, bertumbuhlah dalam komunitas yang sehat, kembangkanlah talenta itu, gunakanlah talenta itu, dan jadilah dampak. Engkau harus berdampak ekstrim, engkau ekstrim impact buat
teman-temanmu, buat keluargamu. Kita nggak pernah tahu teman-teman, ketika keluarga kita yang belum percaya kayak melihat kita melakukan sesuatu yang berdampak, teman-teman, bisa jadi mereka akan berbalik kepada Tuhan tanpa perlu kita injili, tanpa perlu kita ceramai. Karena terkadang orang itu lebih mudah melihat apa yang kita perbuat daripada apa yang kita ucapkan, teman-teman. Perbuatan kita berdampak jauh lebih besar dibandingkan dengan ucapan kita. Ya teman-teman, setelah bersiap, yang kedua mari kita bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Terjunlah dalam komunitas yang sehat. Terjunlah dalam komunitas-komunitas gerejamu yang bisa membangunmu. Terjunlah dalam komunitas-komunitas yang bisa membuat engkau bertumbuh maksimal. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, setelah yang pertama kita bersiap, kemudian yang kedua kita bertumbuh, yang ketiga, mari kita bergerak, teman-teman. Sekali sama-sama katakan dengan saya, mari bergerak. Teman-teman, setelah menyampaikan 2 perumpamaan tadi, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada waktunya nanti, anak manusia akan turun lagi ke dunia ini dengan segala kemuliaannya. Lalu ia akan memisahkan, kata Tuhan, semua orang akan dikumpulkan lalu akan dipisahkan menjadi 2 bagian. Dia akan memisahkan domba dengan kambing. Domba-domba akan ditempatkan di sebelah kanannya dan kambing akan ditempatkan di sebelah kirinya. Lalu Tuhan akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanannya. Saya akan bacakan, teman-teman. Lalu raja itu berkata kepada mereka, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Haleluya. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang benar itu lalu dengan kebingungan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau haus? Kapan kami melihat engkau butuh makanan, engkau butuh tumpangan? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami menjenguk engkau dari dalam penjara? Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya, raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, dengar baik-baik teman-teman, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah teman-teman, sesungguhnya teman-teman, ketika kita memberi seseorang makan, kita memberi seseorang yang membutuhkan minum, kita memberi seseorang yang membutuhkan tumpangan, kita memberi kepada orang yang telanjang atau nggak punya pakaian, kita menjenguk seseorang yang sedang dalam penjara atau menjenguknya orang yang dalam rumah sakit, sesungguhnya kita melakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk orang itu. Sesungguhnya Tuhan memandang kita melakukan hal itu untuk Tuhan. Seolah-olah kita memberikan makanan kepada Tuhan, seolah-olah kita memberikan minuman kepada Tuhan, seolah-olah kita memberikan tumpangan kepada Tuhan. Dan teman-teman, hal yang luar biasa, Tuhan mengatakan salah apapun juga yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara yang paling hina ini, kau melakukannya untuk aku. Teman-teman, mungkin ketika engkau di jalan, kau pernah tergerak untuk memberi makan orang-orang yang di pinggir jalan. Kau mungkin tergerak untuk melakukan sesuatu. Kau mungkin tergerak untuk memberikan apa yang kau miliki kepada mereka. Nah teman-teman, ketika ada dorongan itu datang, berdoalah dan minta Roh Kudus tuntun agar kau dapat melakukan sesuatu, agar kau dapat melakukan apa yang jadi keinginan hatimu atau apa yang menjadi dorongan hatimu. Berdoalah agar Roh Kudus yang memimpin. Nah teman-teman, ketika engkau melakukan sesuatu untuk tanda kutip orang-orang yang paling hina ini, sesungguhnya engkau sudah melakukan hal itu untuk Tuhan. Nah teman-teman, saya mau mengajak kita semuanya untuk kita mari bergerak teman-teman.
Kita yang sudah mempunyai pelita, kita yang sudah diberikan talenta oleh Tuhan, mari kita bergerak, mari kita menjadi dampak. Mari kita menjadi dampak bukan cuma di keluarga kita, tapi juga kita menjadi dampak buat orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kau berkata, aduh saya masih sekolah, kok saya masih kecil, saya nggak bisa apa-apa. Teman-teman, bahkan ketika engkau memberikan satu aqua cup gelas kepada orang yang mungkin sedang kehausan di pinggir jalan, itu udah sangat berarti buat mereka. Dan Tuhan memandang engkau melakukan itu untuk Tuhan. Nah teman-teman, kau nggak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa, cukup lakukan hal-hal yang sesuai dengan kemampuanmu teman-teman. Kalau engkau mampu untuk memberi makan satu orang yang membutuhkan di pinggir jalan, kalau engkau cukup mampu untuk memberikan mungkin pakaianmu yang masih layak pakai kepada mereka yang membutuhkan, lakukanlah teman-teman. Berdoalah, minta Roh Kudus pimpin, yang boleh lakukanlah hal itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu teman-teman, saya mau mengajak kita semuanya untuk yuk, mari kita bergerak teman-teman. Mari kita bergerak. Kita yang sudah bersiap, kita yang sudah bertumbuh, mari kita bergerak untuk menjadi dampak teman-teman. Untuk menjadi dampak, kita harus menunjukkan perbuatan kita teman-teman. Kita harus menyatakan iman kita lewat perbuatan-perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan itu gak ada artinya teman-teman. Perbuatan itu jauh lebih berdampak daripada ucapanmu teman-teman. Engkau mungkin pintar khotbah, engkau mungkin pintar ceramah, engkau mungkin pintar ngomong teman-teman. Tapi kalau perbuatan kita nggak menunjukkan, nggak mencerminkan ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita, apapun juga yang kita ucapkan itu semuanya akan seperti sia-sia dan seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Dan teman-teman, karena itu ya mari saya mengajak kita semuanya, yuk kita mari bergerak, mari melakukan sesuatu buat sekeliling kita. Mulailah tengok kiri dan kananmu ketika engkau berjalan atau ketika engkau sedang ada di rumah, di lingkungan rumahmu. Tengoklah ke kiri dan ke kananmu dan lihatlah jika ada orang yang membutuhkan. Jika engkau mampu mengulurkan tangan buat mereka, minimal engkau memberikan segelas air minum, lalu engkau bisa mendoakan mereka dan katakan, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihi. Kau gak perlu melakukan hal yang rumit, kau gak perlu melakukan hal yang sulit, cukup lakukan hal yang sesuai dengan kemampuanmu. Nah teman-teman, sekali lagi mari saya mengajak kita, mari bergerak. Salam Extreme Impact. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Dan biar kami anak-anak mudamu di tempat ini, kami mau menjadi dampak Tuhan Yesus. Biar Extreme Impact ini gak cuma sekedar slogan, gak cuma sekedar program, tapi biar kami boleh melakukannya agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau melakukan hal-hal ini Tuhan Yesus. Kami mau melakukan gerakan kepedulian buat lingkungan sekitar kami supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biar kami melakukan hal ini untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kami sendiri. Roh Kudus, tolong pimpin kami, tolong pimpin setiap anak-anak-Mu, dan biar kami boleh melakukan hal ini dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Cep, main tebak tebakan yuk. Yuk. Ada satu pesawat membawa 500 buah batu bata. Kemudian batu batanya jatuh satu, sisa tinggal berapa? 500 dikurang 499. Ya benar banget. Nah Cep, gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Masukin gajah ke dalam kulkas. Gimana ya? Gak tahu. Gampang, kamu buka kulkasnya, masukin gajahnya, terus tutup deh pintunya. Nah sekarang gimana caranya masukin jerapah ke dalam kulkas? Oh, ini aku tahu. Buka pintu kulkasnya, masukin jerapahnya, terus tutup deh, bener kan? Bukan, kamu buka dulu pintu kulkasnya, keluarin gajahnya, masukin jerapah, terus tutup deh pintunya. Cep, singa nih lagi ulang tahun, singa kan raja hutan nih. Dia ngundang nih semua penduduk hutan, hewan-hewan di hutan. Cuma ada satu yang gak datang. Siapa ya kira-kira? Oh, siapa yang gak datang ya? Unta? Jerapah Cep, kan masih dalam kulkas. Oh iya ya. Nah, Cep, ada seorang pria mau menyeberang sungai yang penuh dengan buaya. Kira-kira gimana ya supaya dia bisa nyebrang dengan selamat? Penuh dengan buaya ya.
Nggak tahu, injekin pala buaya satu-satu. Ya gampang, nyebrang aja. Kan buayanya lagi pergi ke pesta singa semua. Ah iya. Tapi dia tetap mati loh, Cep. Hah, kok bisa? Iya, dia ketipu batu-batu yang jatuh dari pesawat tadi. Oke, baik, kita akan segera akhiri ibadah online kita pada malam hari ini. Mari satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat malam ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Ya, roh kami terus bangkit, kami anak-anak Tuhan yang bijaksana, kami anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang kami berdampak bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, anak muda, mari sama-sama arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Di mana berkat dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan Roh Kudus mengurapi menyertai setiap kita sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan jangan lupa ikuti Komsel via Zoom setelah ini.